Pada kesempatan Sabat yang indah ini, pekabaran kita berjudul Harus Pergi untuk Datang. Pekabaran ini berupa pelajaran khususnya tentang Sang Penghibur. Saya bersyukur oleh karena Sabat lalu ada tamu-tamu kita yang mau belajar. Demikian juga pada Sabat pagi ini ada tamu-tamu kita yang mau belajar. Oleh karenanya, pekabaran Sabat pagi ini berupa pelajaran, yaitu dari firman Tuhan, dari Alkitab, agar baik yang di tempat ibadah maupun yang hadir di media Zoom boleh belajar dan bahkan menyegarkan untuk kita bersiap pada pertemuan kita di bulan Agustus ini. Dan sebelum kita mempelajari ayat-ayat Alkitab, mari kita baca nasihat roh nubuat yang berikut ini, yang terdapat dalam Messages to Young People atau amanat kepada orang muda. Ada 2 paragraf yang kita baca, mari kita perhatikan sebagai dasar kita belajar. Kita baca dari halaman 260 paragraf 1, dikatakan di sana, dan saat engkau mempelajari tentang firman, maksudnya Alkitab, letakkan di pintu penyelidikan pendapat-pendapat Anda yang sudah terbentuk sebelumnya dan gagasan-gagasanmu yang turun-temurun dan tertanam. Anda tidak akan pernah mencapai kebenaran jika Anda mempelajari kitab suci untuk membenarkan ide-ide Anda sendiri. Tinggalkan semuanya di pintu dan dengan hati yang patah masuklah untuk mendengar apa yang Tuhan katakan kepadamu. Saat pencari kebenaran yang rendah hati duduk di kaki Kristus dan belajar tentang Dia, firman itu memberinya pengertian. Kepada mereka yang terlalu bijaksana dalam kesombongan mereka sendiri untuk mempelajari Alkitab, Kristus berkata, Anda harus menjadi lemah lembut dan rendah hati jika Anda ingin menjadi bijak untuk keselamatan. Ini nasihat penting bagi kita dalam mempelajari Alkitab. Kita mempelajari firman Tuhan bukan untuk membenarkan ide-ide kita, tetapi untuk menerima perkataan firman Tuhan kepada kita. Kita malah harus tinggalkan pendapat-pendapat kita saat belajar firman-Nya. Kita harus mau rendah hati dan hati patah untuk masuk belajar agar menjadi bijak untuk keselamatan. Roh Nubuat melanjutkan dalam halaman 260 paragraf 2, masih dari buku dan bab yang sama. Janganlah baca firman Allah itu dalam terang pikiran-pikiranmu sendiri, melainkan selidikilah firman itu dengan teliti dan dalam doa disertai pikiran yang bebas dari prasangka. Dan jikalau sementara membaca, Anda mendapat keyakinan, dan Anda melihat bahwa pikiran-pikiran yang ada pada Anda tidak sesuai dengan firman, janganlah engkau mencoba hendak menyesuaikan firman itu dengan perasaanmu itu. Sesuaikanlah pendapatmu dengan firman Allah. Jangan biarkan hal-hal yang tadinya engkau yakini atau biasa lakukan memerintah pikiranmu. Bukalah mata pikiranmu untuk melihat perkara-perkara yang ajaib yang muncul dari hukum Tuhan. Periksalah apa yang sudah tertulis, lalu injakkanlah kakimu di atas batu karang kekal itu. Perhatikan yang ditandai warna kuning, dikatakan, jangan biarkan hal-hal yang tadinya engkau yakini atau biasa engkau lakukan untuk memerintah pikiranmu. Apa artinya? Artinya saat kita menyelidiki firman Tuhan, keyakinan kita, pendapat kita, ide kita, seperti contohnya doktrin Trinitas dan sejenisnya harus tinggalkan dulu. Hal itu jangan memerintah pikiran kita sehingga kita tidak dapat melihat kebenaran yang sejati. Lalu apa yang kita periksa? Yang kita periksa adalah atau yang kita pelajari adalah apa yang sudah tertulis. Perhatikan yang ditandai warna biru. Periksalah apa yang sudah tertulis. Kalau tidak tertulis dalam Alkitab jangan diperiksa. Ya.
itu adalah pemikiran atau bayangan atau ide atau pendapat manusia. Kita harus baca dan selidiki yang tertulis. Itu sebabnya Yesus berkata kepada setan, ada tertulis. Oleh karenanya, mari kita belajar dari apa yang tertulis dalam Alkitab tentang harus pergi untuk datang. Mari kita baca yang pertama ayat dalam Yohanes 16 ayat 7. Inilah dasar daripada judul renungan pada pagi hari ini yang berupa pelajaran. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pertanyaan, berdasarkan ayat ini, apakah sang penghibur itu sudah ada di dunia ini atau belum ada? Belum ada. Pada waktu Yesus berkata ayat ini, penghibur itu belum ada. Nah, bagaimana supaya sang penghibur bisa datang? Yesus katakan dia harus pergi terlebih dahulu. Artinya, jika Yesus tidak pergi, maka penghibur tidak bisa datang. Betul? Ayat itu berkata demikian? Demikian ya. Dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Ya. Oleh karenanya ada syarat untuk penghibur bisa datang. Syaratnya apa? Yesus harus pergi. Syaratnya adalah Yesus harus pergi dulu, baru penghibur itu bisa datang. Artinya, kedatangan sang penghibur itu bersyarat. Sang penghibur tidak otomatis bisa datang. Inilah yang ayat ini nyatakan. Nah, kita semua tahu bahwa sang penghibur itu adalah Roh Kudus. Maka berdasarkan ayat ini, Roh Kudus belum datang. Ya, kita semua percaya, bahkan kaum Trinitas terlebih lagi, bahwa sang penghibur itu adalah Roh Kudus. Nah, Yesus berkata, kalau saya tidak pulang atau saya tidak pergi, berarti Roh Kudus tidak datang. Roh Kudus akan datang setelah Yesus pergi atau pulang. Kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Ini perlu direnungkan bagi yang belajar. Karena ayat ini berkata demikian. Ingat, kita mempelajari yang tertulis. Kemudian perhatikan ayat berikut ini dalam Yohanes 14 ayat 16. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Apakah Yesus sudah minta atau belum minta? Belum minta. Yesus baru akan minta kepada Bapanya. Dan jika Yesus sudah minta, Bapa akan memberikan kepada kita atau umatnya yang percaya penolong yang lain, yaitu sang penghibur, yang disebut juga Roh Kudus. Artinya, saat Yesus menyatakan hal ini kepada murid-muridnya, penghibur itu belum datang. Roh Kudus itu belum datang. Kenapa? Sebab dia baru akan minta. Ini perlu direnungkan oleh saudara-saudara kita yang baru belajar. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saat itu ada Roh Kudus? Ada. Roh Kudus saat Yesus hidup di dunia ini ada. Lalu Roh Kudus yang mana atau penghibur yang mana yang dia mau akan minta? Yang belum datang kalau dia belum pulang. Ya. Ini saudara-saudara kita yang belajar perlu renungkan. Makanya kita perlu belajar pada pagi hari ini. Kita lanjutkan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jika Yesus berkata yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, artinya Roh Kudus itu belum diutus, tapi baru mau akan diutus. Karena dia bilang, saya akan minta, dan bahkan dia katakan, saya harus pulang dulu.
baru Roh Kudus itu datang. Ya. Kita harus renungkan semua fakta yang Yesus nyatakan ini secara tertulis dalam Alkitab. Padahal Roh Kudus saat itu ada. Nah, Roh Kudus yang mana yang dia maksudkan? Ini perlu kita pelajari. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus katakan, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Berdasarkan dua ayat ini, Bapa yang berikan dan utus Roh Kudus, yaitu Sang Penghibur, dan berdasarkan permintaan Yesus. Doktrin Trinitas berkata bahwa Roh Kudus adalah Allah. Itu sebabnya disebut Allah Roh Kudus. Dan jika dia setara dengan Bapa dan Anak, yaitu sama-sama kekal, lalu mengapa Yesus harus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus diberikan dan diutus kepada kita? Kalau memang setara dan sama-sama kekal, Roh Kudus harusnya tidak perlu diminta. Dia bisa datang kapan saja dia mau. Sebab dia sama-sama maha kuasa. Sama seperti Bapa dan Anak. Itu menurut ajaran Trinitas. Roh Kudus bisa datang kapan dia mau sebab dia sama dengan Allah, Bapa dan sama dengan Anaknya. Bukankah demikian yang selalu diajarkan? Tetapi saat ini Yesus katakan, saya akan minta, lalu Bapa akan utus. Dan diutus dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Ya. Sudah mulai terlihat bukan setara, ya. Tapi kenyataannya Yesus baru mau akan minta dan setelah Yesus minta baru Bapa berikan. Artinya roh itu milik Bapa. Sebab Yesus minta kepada Bapanya. Nah, sekarang kita baca perkataan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 26. Dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dalam Yohanes 15 ayat 26 ini dengan jelas Yesus berkata bahwa Yesuslah yang mengutus Sang Penghibur tersebut. Tetapi perhatikan, Yesus berkata yang kuutus dari Bapa. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena penghibur itu atau yang disebut roh kebenaran keluar dari Bapa. Jadi meskipun Yesus yang utus Sang Penghibur, tapi penghibur itu keluar dari Bapa. Sebab Bapalah sumber penghiburan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dalam ayat ini tertulis dengan jelas bahwa Allah itu adalah Bapa dan Dia punya anak, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Bapanya Yesus inilah sumber segala penghiburan. Itu sebabnya meskipun Yesus utus, tapi Sang Penghibur itu keluar dari Bapa. Tidak heran tadi Yesus minta kepada Bapa. Sebab penghiburan itu atau Sang Penghibur itu keluar dari Bapa. Kembali kepada Yohanes 15 ayat 26 tadi. Mengapa dalam Yohanes 14 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 26 Bapa yang berikan dan utus. Tetapi dalam Yohanes 15 ayat 26 siapa yang utus? Yesus yang utus. Ya. Untuk tahu jawabnya mari kita perhatikan yang berikut ini. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Ayat yang merupakan dasar dari semua tentang Roh Kudus ini atau penghibur. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas bahwa satu-satunya jalan kepada Bapa hanya Yesus. Artinya, apapun yang kita mau terima dari Bapa, kita dapat menerimanya hanya melalui satu saluran, yaitu satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian Yohanes 15 dalam ayat 1 dan 2, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya,
supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya, kalau kita mau dirawat oleh Bapa, kita mau diusahakan oleh Bapa, kita harus terhubung kepada Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Kita harus menjadi ranting-rantingnya Yesus untuk dapat dirawat oleh Bapa. Nah, kalau kita bukan ranting-rantingnya Yesus, kalau kita tidak terhubung kepada pokok anggur yang benar, apakah kita bisa dirawat oleh Bapa? Tentu tidak bisa. Hanya yang terhubung kepada Yesus yang Bapa rawat. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka yang tinggal dalam Yesus yang Bapa pelihara dan rawat. Mereka yang tinggal dalam Yesus yang berbuah, sebab dipelihara dan dirawat dan diusahakan oleh Bapanya. Perhatikan juga dalam Yohanes 15 ayat 26 tadi dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Artinya, sebagai pokok anggur, Yesus tidak dapat merawat dirinya sendiri. Sebab Yesus adalah pokok anggur itu. Sebagai pokok anggur, supaya dapat bertumbuh subur dan berbuah, harus ada yang urus. Pokok anggur itu tidak dapat mengurus dirinya sendiri supaya berbuah banyak. Ini juga perlu direnungkan, karena tidak ada tanaman yang mengurus ranting-rantingnya oleh dirinya sendiri. Harus ada yang mengurus ranting yang tidak berbuah, dipotong, yang berbuah dirawat. Ya. Itu sebabnya Yesus katakan, Bapakulah pengusahanya. Saya pohonnya, saya dirawat oleh Bapa. Siapa yang mau dirawat bersama-sama dengan saya, harus tinggal dalam saya, terhubung dengan saya, ya, menjadi ranting-ranting saya. Itulah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Karenanya Yohanes 14 ayat 6 dan Yohanes 15 ayat 1 dan 2 ini itu serupa. Keduanya menyatakan jika kita mau terhubung dengan Bapa, kita harus terhubung dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jika kita mau datang kepada Bapa, kita harus datang melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab hanya satu jalan untuk menghubungkan kita dengan Bapa, yaitu anaknya. Hanya satu tangga dalam mimpi Yakub. Inilah dasarnya mengapa pasal 14, Bapa yang berikan dan utus sang penghibur, dan dalam pasal 15, Yesus yang utus sang penghibur yang keluar dari Bapa. Sebab Bapa memberikan sang penghibur melalui anaknya. Karena tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya. Jadi dalam pasal 14, Yesus bilang, Bapa yang berikan, Bapa yang utus. Tapi dalam pasal 15 dikatakan, Yesus yang utus. Berapa yang utus sebenarnya? Cuman satu, Bapa yang utus. Tapi dia utus lewat anaknya. Makanya pada waktu Bapa berikan kepada anaknya akan berikan kepada kita. Nanti kita lihat penjelasan Alkitab akan itu. Oleh karenanya semakin jelas siapa sang penghibur itu, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Perhatikan rangkaian ayat berikut ini. Kita sudah baca Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesuslah sang kebenaran. Kita sudah baca juga Yohanes 15 ayat 26 bahwa roh kebenaran itu keluar dari Allah, dari Bapa. Karenanya Yesus adalah kebenaran. Dan karena Yesus adalah kebenaran, maka kalau disebut roh kebenaran, itu rohnya siapa? Rohnya Yesus. Ya. Kenapa Yesus disebut kebenaran? Sebab Yohanes sendiri mencatat dalam Yohanes 1 ayat 14 disebutkan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu penuh kebenaran. Itu sebabnya dia adalah kebenaran seutuhnya. Kemudian Yohanes 1 ayat 17 katakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus penuh kebenaran dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya dia adalah kebenaran. Ya. Yesuslah sang kebenaran. Oleh karenanya pada saat dikatakan roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maka roh kebenaran ini adalah siapa? Rohnya Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran, disebut roh kebenaran, maka dia adalah rohnya Yesus. Tapi kemudian perhatikan, Yesus berkata, roh kebenaran itu keluar dari Bapa. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus juga keluar dari Bapa. Itu sebabnya ayat yang ketiga, Yohanes 8 ayat 42 katakan apa? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ya. Yesus katakan kepada para muridnya, aku keluar dari Allah. Ingat, yang kita pelajari adalah yang tertulis. Yohanes menuliskan bahwa Yesus keluar dan datang dari Allah. Nah, apakah keluar dengan datang sama atau berbeda? Ya. Ini orang Indonesia seperti ragu-ragu atau sedang merenungkan. Keluar dengan datang sama atau beda? Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Kita uji dengan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan keluar itu artinya bergerak dari sebelah dalam ke sebelah luar. Itu namanya keluar. Jadi kita dari ruangan ini, kalau menuju ke sana, buka pintu, kita namanya apa? Keluar. Tapi dari luar sana, begitu masuk ke sini, kita namanya apa? Masuk, ya. Jadi keluar dalam bahasa Indonesia bergerak dari sebelah dalam ke sebelah keluar. Ada juga arti lain, tersembul, menampakkan diri, timbul, muncul, terbit. Nah yang kelima ini, terlahir. Keluar itu adalah terlahir atau pergi keluar, diumumkan, berhenti dari perkumpulan, contohnya keluar dari sekolah, artinya dia berhenti sekolah, muncul sebagai pemenang, keluar sebagai pemenang, ya. Itu makna keluar dalam bahasa Indonesia. Yang menarik bagi saya di sini adalah keluar dalam bahasa Indonesia artinya apa? Terlahir. Nah, ini dia. Sebab dalam bahasa Inggris kata keluar di sini proceedeth forth, ya. Dibawa keluar. Yang mana serupa dengan dalam Amsal 8, ya. Yang mana Roh Nubuat katakan itu adalah tentang kelahiran Kristus, ya. Jadi selaras semua, bahasa itu tidak ada yang bertentangan. Jangan pusing dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa Indonesia sudah jelas, keluar artinya terlahir. Nah, kata datang apa? Kata datang. Datang itu artinya tiba di tempat yang dituju. Ya, karena kalau kita pergi, kita harus tiba di satu titik tujuan kita. Saya pergi dari Timika menuju Jakarta. Begitu saya tiba di Jakarta, itu artinya saya sudah datang di Jakarta. Ya, tiba di tempat yang dituju, itu artinya datang. Atau berasal. Ya. Karenanya jelas bahwa keluar dan datang itu berbeda. Itu sebabnya Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Sebab keluar tadi artinya apa? Terlahir. Ya. Yesus keluar dari Bapa. Nah, bagi yang baru belajar, mari kita baca ayat-ayat berikut ini sebagai bukti bahwa Yesus diperanakan. Mazmur 2 ayat 7. Pemazmur berkatakan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ingat, kita pelajari yang tertulis ya. Tertulis dikatakan demikian, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah siapa ini? Ini nubuatan tentang Yesus. Karena Paulus dalam buku Ibrani mengutip 2 kali.
Yang pertama Ibrani 1 ayat 5 dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia, yaitu Tuhan dalam huruf besar, mengatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Kemudian Ibrani 5 ayat 5 berkata, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Tuhan yang berbicara dalam Mazmur 2 ayat 7 adalah Allah Bapa. Sebab Bapa lah yang dinyatakan Paulus dalam Ibrani 1 ayat 5 dan Ibrani 5 ayat 5. Ya. Dan Yesuslah anak yang diperanakan Bapa. Karenanya ya, Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah adalah Allah Bapa. Dan Kristus adalah anak yang Bapa peranakan. Ya, lihat rangkaiannya. Bagaimana ayat menjelaskan ayat. Tidak heran, Yesus sendiri berkata, aku keluar dan datang dari Allah, yaitu Bapanya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, baik Yesus dan roh kebenaran sama-sama keluar dari Bapa. Ya. Roh kebenaran keluar dari Bapa, Yesus keluar dari Bapa. Dan karena kebenaran itu adalah Yesus, maka roh Yesus keluar dari Bapa. Nah, menjadi pertanyaan, karena roh keluar dari Bapa, Yesus juga keluar dari Bapa, apakah dua-dua ini jadi oknum yang berbeda? Ya. Karena dua-dua keluar dari Bapa. Karena bisa saja doktrin Trinitas katakan apa? Itu kan ada dua yang keluar dari Bapa. Berarti ada dua oknum berbeda. Apakah demikian? Mari kita baca ayat berikut yang mirip dengan Yohanes 16 ayat 7. Kita perlu selidiki apa yang Alkitab ajarkan mengenai hal ini. Kenapa roh kebenaran keluar dari Bapa yang adalah rohnya Yesus? Kenapa Yesus juga keluar dari Bapa? Ya. Kita baca Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Nah, kenapa ayat ini serupa dengan Yohanes 16 ayat 7 tadi? Mari kita sandingkan supaya membantu mengingat dan melihat. Dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39 dikatakan, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya, kedatangan roh ada syaratnya, yaitu apa? Yesus harus dimuliakan. Kemudian dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, kalau dia tidak pergi, maka penghibur itu tidak datang. Penghibur itu datang kalau Yesus sudah pergi. Kalau saya pergi, baru penghibur itu datang. Artinya ada syarat bagi penghibur itu atau roh itu datang, yaitu apa? Yesus harus pergi. Karenanya kedua ayat ini serupa, sebab menyatakan tentang Yesus dan syarat untuk roh atau sang penghibur itu bisa datang. Oleh sebab itu ada hubungan antara Yesus pergi dengan Yesus dimuliakan. Sebab roh itu datang kalau Yesus sudah pergi, dan kalau Yesus sudah dimuliakan. Ya. Ini penting diperhatikan baik-baik bagi yang baru belajar. Roh itu datang kalau Yesus sudah pergi dan Yesus sudah dimuliakan. Ada dua syarat yang harus terwujud sebelum roh itu dicurahkan. Sebelum penghibur itu datang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan Yesus pergi dan kapan Yesus dimuliakan? Karena dua syarat ini harus terjadi sebelum penghibur itu bisa datang. Nah, pergi yang dimaksudkan di sini bukan tentang kematian Yesus. Sebab ada yang mengajarkan bahwa pergi yang Yesus maksudkan adalah kematiannya. Memang ada hubungan tentang kematian Yesus dengan kemuliaannya nanti. Tetapi pergi yang Yesus maksudkan bukan tentang kematiannya. Pergi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah setelah kebangkitan Yesus dari kematian dan tinggal bersama murid-muridnya 40 hari. Sesudah itu Yesus terangkat ke surga, kembali kepada Bapa.
Itulah yang Yesus maksudkan dengan pergi. Kita baca Kisah 1 ayat 8 dan 9. Lukas menuliskan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bentuk kalimatnya adalah kalimat masa depan. Dikatakan kamu akan menerima kuasa. Artinya saat Yesus terangkat, Roh itu belum datang. Tapi nanti setelah Yesus dimuliakan. Ingat syaratnya ada dua, Yesus pergi dan dimuliakan. Jadi pada waktu Yesus pergi, belum langsung diterima. Harus tunggu Yesus dimuliakan. Kedua syarat ini harus terpenuhi dulu. Nah, kapan sekarang Yesus dimuliakan? Kita sudah tahu dia pergi, yaitu setelah 40 hari. Nah, kapan dia dimuliakan? 10 hari sesudah kenaikannya, yaitu pada hari Pentakosta. Nah, kita semua tahu pada hari Pentakosta terjadi keajaiban. Mereka yang menerima kecurahan Roh dapat berbahasa bangsa-bangsa lain. Sampai-sampai orang-orang menyindir dan berkata, mereka sedang mabuk anggur manis. Oleh karena sindiran tersebut, Petrus kemudian berdiri dan menjelaskan. Ya, mari kita baca, karena agak panjang, ada beberapa slide tentang kisah 2 ini. Kita mulai ayat 15, dan perhatikan apa yang tertulis. Kita baca pertama, kisah 2 ayat 15 sampai 21. Ini adalah penjelasan Petrus kepada orang banyak yang mengira mereka mabuk. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Jadi Petrus mau jelaskan, ini bukan mabuk, tapi ini ada hubungannya dengan nubuatan Nabi Yoel. Apa nubuatan Nabi Yoel? Petrus kutip, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setelah menjelaskan ini, ya, bahwa bukan karena mabuk kami ini, tapi karena nubuatan Nabi Yoel, bahwa Tuhan akan mencurahkan apanya? Rohnya. Roh siapa yang curahkan? Roh Allah. Kalau dikatakan rohku, berarti ada pemilik dari roh tersebut. Ya, kalau saya bilang ini mobil saya, berarti itu mobil milik siapa? Milik saya. Mobil itu bukan oknum lain, bukan orang lain. Kalau dibilang rohku, berarti roh itu milik seseorang. Dalam hal ini siapa? Allah. Jadi Petrus katakan ini bukan mabuk, tapi sebagai nubuatan Nabi Yoel, Allah menubuatkan akan ada peristiwa di mana dia akan mencurahkan rohnya kepada umat manusia. Ini nih yang terjadi sekarang ini. Tapi perhatikan kelanjutan penjelasannya dia dalam ayat 22 sampai 24. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi fokus dari pekabaran Petrus adalah Yesus Kristus. Dia katakan, dengar hai orang Israel,
Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Perhatikan baik-baik, kita semua tahu bahwa pada hari Pentakosta terjadi kecurahan Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus itulah jemaat mula-mula dapat berbicara dengan berbagai bahasa. Tapi apakah Petrus mengabarkan tentang Allah Roh Kudus? Tidak, sama sekali tidak. Dia tidak bilang, hai bangsa Israel, yang aku katakan adalah ini gara-gara Allah Roh Kudus. Tidak ada dia bilang begitu. Dia bilang apa? Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Para pembaca agar memperhatikan, sebelum dia bilang ini dia menjelaskan apa? Nubuatan Nabi Yoel, di mana dikatakan tentang Allah mencurahkan rohnya. Terus dikatakan yang aku maksudkan siapa? Yesus Kristus. Jangan lamban mendengar, perhatikan apa yang tertulis. Firman Allah dengan jelas menyatakan, Petrus tidak bicara Allah Roh Kudus, dia bicara siapa? Yesus Kristus, anak Allah. Petrus hanya menjelaskan tentang Yesus. Apa yang terjadi di hari Pentakosta tersebut bukan karena mereka mabuk, tapi karena Yesus. Baca baik-baik yang tertulis. Tinggalkan semua ide-ide di pintu penyelidikan. Jangan bawa pikiran kita. Terima apa yang firman Tuhan sampaikan. Kalau sudah ada ide atau pendapat dan dia menjadi filter, menjadi alat perintah dalam pikiran kita, kita tidak akan lihat. Ya. Saya kasih contoh. Tadinya saya mau bikin videonya tapi terlambat. Beberapa waktu lalu dalam rapat, kita selalu dapat snack. Ya. Snacknya itu dari Pangansari, dari Lupa Lelah. Dicetak sudah bertahun-tahun yang lalu karena di situ masih menggunakan PO Box. PO Box Tembagapura, bla bla bla, gitu kan. Satu orang rupanya dia perhatikan di atas PO Box itu ada lagi tulisan di atasnya. Dan dia bertanya kepada kita semua yang hadir. Di sini rupanya ada kota yang baru. Kota mana Pak? Kan hanya ada Tembagapura, Kolakensana, Timika. Ada yang baru. Coba perhatikan ini kotak ini. Semua memperhatikan, ya. Lupa Lelah, Tembagapura. Ini. Tidak ada yang memperhatikan dengan benar tulisannya karena dalam otak mereka hanya 3 kota di sini. Apa itu? Tembagapura, Kolakensana, dan Timika. Begitu dia bilang ada yang baru, mereka tidak bisa terima karena dalam otak mereka ada yang 3 ini saja. Tapi dia bilang coba baca baik-baik, baca pelan-pelan. Begitu kita baca, Lupa Lelah, Tembagapura. Ya. Jadi bukan tembaga tapi temanga. Ya. Ada N-nya di sebelum G. Tembanga. Ya. Temba, terus ada N, G-A. Jadi bacanya bukan tembaga, Tembagapura. Kota baru toh kata dia. Semua ketawa. Ya. Kenapa tidak bisa kita lihat besar-besar tertulis? Kenapa? Karena di otak sudah ada ide, pendapat hanya 3, yaitu Tembagapura, Kolakensana, dan Timika. Ada tulisan yang baru kita tidak bisa baca. Ya. Itu bagaimana pengaruh daripada pikiran kalau tidak kita lepaskan ide-ide itu, apa yang Alkitab katakan tidak bisa kita baca, apalagi jelas-jelas tertulis. Jelas-jelas dinyatakan, tapi karena di otak sudah dikatakan yang lain dan kita tidak mau lepas, kita jadikan itu standar. Apapun yang kita baca harus sesuai dengan yang ini. Tidak akan temu kebenaran kata firman Tuhan melalui roh nubuat tadi. Kamu tidak akan dapat kebenaran kalau kamu gunakan idemu, pendapatmu atau yang kamu yakini menjadi perintah dalam pikiranmu. Tidak akan dapat. Ya, itu pentingnya kita harus tinggalkan itu semua dulu. Petrus hendak menjelaskan bahwa mereka bukan mabuk, tapi karena mereka menerima roh yang dijanjikan itu, yang mereka terima melalui Yesus Kristus yang mereka bunuh. Sebab Allah mencurahkan rohnya kepada kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang Allah Bapa bangkitkan dari antara orang mati dan kemudian kembali ke sorga untuk menerima pemuliaan dari Bapanya. Itu sebabnya Petrus lanjutkan dalam Kisah 2 ayat 32 dan 33. Perhatikan yang Petrus sampaikan.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi saudaraku dalam Tuhan, inilah bukti bahwa Yesus dimuliakan pada hari Pentakosta. Sebab Yesus berkata, setelah Yesus dibangkitkan, dia kembali kepada Bapa, lalu Bapa tinggikan dia dengan tangan kanan Allah, artinya dimuliakan. Lalu apa yang Yesus terima? Yesus terima Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi saat Yesus menerima pemuliaan, Yesus menerima Roh Kudus. Dan setelah Yesus terima Roh Kudus yang dari Bapa, maka dicurahkannya Roh tersebut kepada umatnya di dunia, yaitu jemaat mula-mula. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Sebab memang Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa, dan tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ingat tadi Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya Roh Kudus itu adalah kuasa, dan oleh karenanya pada waktu Yesus dimuliakan, dia menerima Roh Kudus, artinya dia menerima kuasa. Nah, kenapa Yesus perlu menerima kuasa untuk mencurahkan kuasa? Ya kan? Karena Roh Kudus sama dengan kuasa. Yesus katakan kamu akan terima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Pada waktu Yesus dimuliakan, dia menerima Roh Kudus, artinya menerima kuasa. Yang sesudah itu dia curahkan, ya, kuasa itu. Jadi dia terima kuasa untuk curahkan kuasa. Paulus menolong kita dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ayat ini sering disalahartikan, sebab tidak dibaca dengan baik dan seluruhnya. Jangan hanya baca ayat 8, sebab ayat 8 dan 9 merupakan kesatuan. Perhatikan ada tanda kutip buka di ayat 8 dan tanda kutip tutup di akhir ayat 9. Ya. Tahtamu itu dibuka dengan tanda kutip, lalu sekutumu ditutup dengan tanda kutip. Itu satu kalimat, ya, satu kalimat kesatuan. Nah, yang berbicara adalah Allah Bapa. Dia katakan kepada anaknya, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya. Artinya, Bapa sendiri akui bahwa anaknya adalah Allah. Dan kita juga akui bahwa Yesus adalah Allah. Kita akui. Kenapa? Karena dia anak Allah. Anak yang diperanakan oleh Bapa yang alamiahnya adalah Allah. Alamiahnya adalah ilahi. Sama seperti kita semua manusia, begitu kita punya anak, anak kita apa? Manusia. Kita sebagai orang tua dengan anak kita sama-sama manusia. Kita bisa berkata, saya bisa berkata kepada anak saya, Gregor, tahtamu ya manusia. Karena dia manusia, sama-sama seperti saya, manusia. Ya. Ini perlu kita ingat. Sebab seringkali orang berhenti di situ dan mengatakan, ini Yesus adalah Allah. Betul, kita tidak pungkiri, Yesus adalah Allah. Tapi kenapa dia disebut Allah? Itu yang perlu kita tahu. Nah, kenapa Bapa memuliakan Yesus dalam ayat 8 dengan berkata, tahtamu ya Allah? Karena dalam ayat 9 Bapa berkata, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Nah, kapan Yesus menghidupkan kehidupan yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan? Pada waktu dia hidup di dunia ini sebagai manusia. Sebab sebagai Allah yang ilahi tidak perlu dimuliakan. Karena dia mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab yang namanya ilahi sudah pasti mencintai keadilan, membenci kefasikan. Jadi Bapa memuliakan anaknya karena anaknya itu mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Dan itu terjadi pada waktu Yesus hidup di dunia ini sebagai manusia. Sebagai yang namanya ilahi tidak perlu dipuji. Sebab apa? Alamiah ilahi adalah mencintai keadilan, membenci
kefasikan. Itu dijamin. Tapi kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita punya alamiah bagaimana? Kita punya alamiah mencintai kefasikan, membenci keadilan. Karenanya saat Yesus datang ke dunia ini, Yesus mau berikan teladan kepada kita manusia bahwa kita bisa hidup sebagai manusia, mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dan perlu diingat bahwa saat Yesus kembali ke sorga setelah 40 hari bersama murid-muridnya, Yesus adalah dan tetap manusia. Perhatikan ayat-ayat berikut ini yang dinyatakan oleh Paulus. Yang pertama, Ibrani 4 ayat 15, dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus kembali ke sorga menjadi imam besar kita, menjadi pengantara kita. Dia sama dengan kita. Pasal 5 ayat 1 berkata, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Imam besar harus dipilih dari manusia. Karena yang mau diantarai siapa? Manusia dengan Allah. Oleh karenanya Yesus adalah manusia pada waktu dia kembali, sebab dia kembali ke surga untuk menjadi apa? Imam besar kita, pengantara kita, antara kita dengan Bapa. Jadi dia tetap manusia. Itu sebabnya 1 Timotius 2:5 katakan apa? Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu siapa? Manusia Kristus Yesus. Paulus mau jelaskan dengan benar supaya orang jangan salah. Sebab sekarang ada yang ajarkan apa? Oh, Roh Kudus itu adalah pengantara juga. Dia oknum berbeda dari Yesus. Jadi ada dua pengantaranya, kaum Trinitas. Bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab kata Paulus apa? Hanya satu pengantara kita, siapa dia? Manusia, Yesus Kristus. Harus dipilih dari manusia untuk menjadi pengantara atau imam besar. Kalau ada oknum yang katanya Allah Roh, dikatakan Allah Roh sekalipun, dia tidak bisa jadi imam besar. Sebab dia bukan manusia, tidak pernah menjadi manusia. Itu perlu direnungkan oleh saudara-saudara yang baru belajar. Jadi, Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Waktu Yesus dimuliakan di sorga, dia adalah manusia, yaitu manusia yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Hidupnya serupa dengan hidup yang ilahi. Itu sebabnya Nyonya White katakan hidup Yesus adalah hidup yang sempurna, yang selaras dengan hukum Tuhan. Ya. Oleh karenanya, perhatikan ayat 9, Bapa berkata, sebab itu Allah, Allahmu. Ini yang sering tidak dipelajari, diperhatikan, atau ditekankan oleh kaum Trinitas. Mereka hanya baca ayat 8, tahtamu ya Allah. Nah, langsung mereka berhenti di situ. Padahal ayat 9 katakan apa? Bapa bilang kepada Yesus, tapi Allah, Allahmu. Ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, Bapa ini bilang sama Yesus, nak, aku iki papamu, Allahmu. Ya. Saya ini Bapamu, itu saya ini adalah Allahmu. Kamu Allah nak, karena kamu anak saya, yang saya peranakkan. Ingat tadi Paulus katakan ya, kamu punya alamiah dengan saya sama. Tapi jangan lupa nak, saya ini Allahmu. Ya. Inilah ayat 8 dan 9 nyatakan kepada kita. Jadi Yesus meski disebut Allah, tapi dia punya Allah, yaitu Bapanya. Dan ini Yesus akui. Kita baca Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bahkan dalam doa Yesus dia berkata tentang Bapanya, dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, dia berdoa kepada Bapanya ini ya, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa
atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Artinya saluran hidup dari siapa? Dari Yesus. Dari Bapa mengalir melalui Yesus. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi pada waktu Bapa katakan, nak, Bapa ini Allahmu, Yesus tidak kaget, dia sudah tahu. Dia bilang, Allah itu Bapanya, Allah itu Allahnya. Bahkan Yesus akui bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Kalau saudara sekalian perhatikan di internet, banyak sekali perdebatan ya antara kaum Nasrani dengan kaum Muslim. Kaum Nasrani mengakui Yesus Allah, kaum Muslim menyatakan, coba tunjukkan satu ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan dia minta disembah. Memang tidak akan dapat. Tidak akan dapat bahwa Yesus itu di dalam Alkitab mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Tidak ada. Kepada setan Yesus bilang apa? Sembahlah Allah, ya, Bapa yang di sorga. Lalu kaum Nasrani memberikan ayat-ayat dengan menunjukkan bahwa dalam Al-Quran ada dikatakan Allah itu adalah sumber hidup kekal, Allah itu yang membangkitkan orang mati. Nah Yesus di dalam Alkitab dikatakan Yesus juga adalah hidup kekal itu, dan Yesuslah yang membangkitkan orang mati. Berarti Allah dalam Al-Quran adalah Yesus. Ini pemahaman yang salah. Ya. Itu pemahaman datang dari Trinitas. Karena yang berdiskusi adalah antara kaum Trinitas dengan Muslim. Kalau firman Tuhan bukan begitu. Yesus betul tidak pernah mengakui dirinya sebagai Allah. Untuk disembah tidak pernah. Tetapi apakah dia Allah? Dia Allah. Karena dia anak Allah. Alamiahnya sama, alamiah ilahi. Ya. Sesederhana itu. Dan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapanya, bukan dirinya. Dan kalaupun Yesus membangkitkan, kalaupun Yesus memberikan hidup yang kekal, itu karena bersumber dari Bapa dan diberikan melalui dirinya. Itu yang tidak dipahami oleh kaum Nasrani yang memang berkiblat Trinitas. Demikian juga dengan saudara-saudara kita kaum Muslim yang memang belum memahami. Itu pentingnya dijelaskan dengan benar. Tapi tidak, banyak orang yang dari Muslim bertobat jadi Kristen berusaha mencari fakta-fakta. Ya, contohnya beberapa yang seringkali disampaikan kepada saya untuk berdebat sama yang namanya Sam Samun. Ya, dia orang Arab. Dia orang Muslim, dia fasih bahasa Arab. Dia bisa buktikan dari Al-Quran bahwa dalam Al-Quran juga ada Trinitas. Karena di otaknya sudah ada Trinitas. Jadi dia mau sesuaikan itu dengan apa yang dalam Al-Quran, bukan sebaliknya. Tidak akan ketemu. Ada yang pernah bilang sama saya itu, coba kamu berdebat sama orang itu. Saya tidak akan mau berdebat. Ya. Karena kita punya dasar sudah beda. Sama seperti 2 minggu terakhir ini, ada seorang pendeta, saya sharing sedikit ya. Ada seorang pendeta, dia tanya saya minggu lalu. Dia bilang, saudara Tambunan, saudara sangat getol mengabarkan anti Trinitas dan menolak Trinitas. Saya mau bertanya, kata dia. Seandainya, ya dia bertanya seandainya ini, seandainya saudara tiba di sorga, dan saudara dapati rupanya memang ada 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Bukan seperti ajaran saudara. Apakah saudara akan tetap di sorga atau keluar? Itu pertanyaan sang pendeta ini. Saya dalam hati mau jawab apa ini? Ya. Tolong berikan jawabanmu, kata dia, yang tegas. Saya bilang begini, pendeta, dasar kita sudah berbeda. Oleh karena itu saya hanya mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Tidak puas dia, karena saya jawab selalu singkat, tidak puas. Kemarin dia kirim lagi, tolong kawan, berikan jawabanmu yang tegas supaya aku tahu kau itu agen surga atau agen setan. Saya bilang ini, pendeta, jawaban saya sudah tegas. Tapi kalau pendeta perlu penjelasan, saya kasih tahu. Yang pertama,
pendeta percaya Trinitas. Yang mana sebenarnya menurut penjelasan pendeta, pendeta percaya triteisme. Dan dia akui, dia bilang saya tidak percaya Trinitas, saya percaya 3. Ada 3 oknum, memang benar 3. Itu bukan Trinitas, namanya itu triteisme. Kalau Trinitas ada 1 makhluk, 1 being, tapi ada 3 pribadi. Tapi dia tidak, saya percaya ada 3 makhluk. Itu triteisme. Nah saya bilang, pendeta percaya triteisme kah, Trinitas kah, dan itulah dasar pendeta menanyakan pertanyaan itu kepada saya. Sementara saya tidak percaya itu. Saya percaya bahwa hanya 1 Allah yang benar dan dia punya anak yang dia peranakan dan kita dapat bersatu dengan mereka oleh menerima roh anaknya. Jadi kalau mau jawab pertanyaan pendeta tidak nyambung. Saya tidak percaya pertanyaan itu. Bagi saya tidak ada itu pertanyaannya itu. Semoga ini makin tegas dan jelas saya bilang begitu. Bagi saya pertanyaan itu tidak ada. Karena bagi saya bukan itu yang benar. Tidak alkitabiah dan tidak sesuai roh nubuat. Bagi saya kalau sampai di gereja, sampai di sorga, yang saya temui hanya 2, Bapa dan Anak. Dan itu yang Nyonya White lihat dan William Foy, saya bilang begitu. Saya tidak tahu apa dia tahu William Foy apa tidak. Yang melihat penglihatan sorga ada 2, Nyonya White dengan William Foy. Dia bilang, kalau begitu saya tangkap maksudmu. Tapi ingat, apa dia bilang kata-kata itu? Kekerasan hati beda dengan keteguhan iman. Karena dianggap saya keras hati. Saya kasih tangan begini. Supaya saudara kalian sekalian pahami bahwa kalau kita sudah beda dasarnya, tidak ada guna berdebat. Tidak akan ketemu. Yang ada adalah yang paling banyak siapa pengikutnya. Itulah dia dasarkan sebagai kebenaran. Ya. Itu sebabnya saya hanya mau kalau menjelaskan contohnya. Ya, di sini ada tamu kita. Saya belum sebut nama, jangan nanti jadi masalah. Ada tamu kita. Dia bertanya, apa pengertian penghibur oleh kelompok ini? Lalu di samping saya ada kaum Trinitas. Apa pengertian Trinitas tentang penghibur? Nah, silakan. Penghibur menurut Trinitas jelaskan, penghibur menurut anti non-Trinitas jelaskan. Nanti yang pertama pilih. Sama seperti Elia dengan 450 nabi-nabi Baal. Dia bilang, bikin kamu punya mesbah di situ, panggil Allahmu itu. Saya punya di sini. Setelah ditunjukkan mana yang benar, dia bilang sama bangsa apa? Kalau emang Baal itu Allah, sembahlah dia. Tapi kalau Allah adalah Tuhan ini adalah Allah, sembahlah dia. Pilih. Itu yang saya mau. Kalau kita diizinkan presentasi di depan umat gereja Advent, diundang dalam satu gereja, oke, sana mesbahnya Baal, sini mesbahnya Allah yang benar. Jelaskan siapa penghibur, jelaskan siapa penghibur. Umat akan kaget apa yang didengar. Karena yang mereka dengar berbeda dengan digosipkan oleh mereka. Ya, betul enggak? Akan beda. Nah itu dia. Kalau itu saya mau. Tapi kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Saya tidak akan jawab yang begitu. Ya. Dia percaya Trinitas, mempertanyakan sesuatu yang harus saya percayai, sementara saya tidak percaya Trinitas. Itu karena memang menjebak. Apalagi kebodohan dari pertanyaan itu. Pertanyaan itu artinya semua orang masuk surga. Mau Trinitas kah, mau non-Trinitas, semua masuk surga. Nanti sampai di surga, oh rupanya salah, saya keluar. Selama ini saya salah ajar, rupanya ada 3. Kalau gitu saya keluar. Mau kemana kita keluarnya? Ya cuma 2 pilihan. Ya, kebinasaan. Apa begitu? Oh kita sampai di surga, oh rupanya LGBT diterima. Salah saya di dunia selama ini nggak terima LGBT. Apa begitu? Ya kan? Bisa lihat kebodohannya. Jangan jadi bodoh, baca yang firman Tuhan katakan. Perhatikan baik-baik, tinggalkan ide-ide. Itu tadi dia gunakan idenya. Ya, pendapatnya. Yang mana menunjukkan kebodohannya. Saya mohon maaf, banyak pendeta yang bukan sungguh-sungguh mempelajari. Seperti tadi, dia tidak perhatikan
tembanga. Karena di otaknya sudah ada yang lain, dia tidak perhatikan baik-baik. Yang masuk surga hanya satu, yang memiliki jubah putih dan nama Bapa dan anaknya tertulis di dahinya. Bukan semua masuk rame-rame, habis itu lihat, oh rupanya berbeda, ayo kita keluar rame-rame. Atau kita tinggal di dalam katanya, dia bilang gini, atau tinggal di dalam. Sambil ya bertobat begitu, oh rupanya salah, mengaku akhirnya. Bilang, wah kalau begini tidak usah gereja kita. Ya, semua toh akan masuk, sampai sana nanti akan bertobat sendiri. Ya. Ini saya ceritakan supaya saudara dalam Tuhan hati-hati berdiskusi sama orang. Ya. Jangan layani yang tidak perlu. Kalau dasarnya beda tidak perlu dilayani. Kecuali dia bertanya, saudara saya ingin tahu menurut saudara penghibur itu bagaimana? Kita jelaskan. Nah, bukan dia paksakan ide atau pendapatnya. Ya, ini pentingnya kita mengerti. Ya. Dengan jelas Yesus berkata bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Bapanya, Allahnya, ya, Allahmu, Allahku. Dan Bapa berkata bahwa dirinya adalah Allahnya Yesus. Itu semua tertulis dalam Alkitab. Karenanya jangan lupa tinggalkan ide atau pendapat kita yang tidak sesuai dengan Alkitab dan terima perkataan firman Allah yang berbicara kepada kita. Lalu apa yang Bapa lakukan kepada Yesus? Bapa yang adalah Allahnya Yesus mengurapi Yesus dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Apakah minyak itu? 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Karenanya Bapa yang adalah Allahnya Yesus mengurapi anaknya dengan Roh Kudus, yaitu dengan kuasa. Dan kemudian oleh kuasa tersebut Yesus curahkan Roh Kudus yang adalah kuasa itu kepada umat-umatnya di dunia ini. Itulah yang Petrus maksudkan dalam Kisah 2 ayat 32 dan 33 tadi. Mari kita baca dan lihat hubungannya. Dikatakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan terima Roh Kudus adalah sama dengan Yesus dimuliakan dan diurapi dengan minyak. Dan sesudah itu terjadilah kecurahan Roh Kudus, yaitu roh yang dari Yesus. Sebab Bapa memberikan kepada anaknya dan dari anak kepada umatnya. Karena Yesus adalah satu-satunya anak yang keluar dari Bapa, maka roh yang dari Bapa dapat kita terima hanya melalui satu-satunya anak yang keluar dari Bapa. Itu sebabnya roh dan anak keluar dari Bapa. Itu bukan dua oknum yang berbeda. Ya. Jadi anak keluar dari Bapa, untuk menerima roh yang keluar dari Bapa harus lewat siapa? Harus lewat seseorang yang keluar dari Bapa. Kenapa? Tidak apa-apa, tidak mengerti atau tidak tahu, tidak apa-apa. Hanya supaya berpikir, kenapa roh yang keluar dari Bapa harus disalurkan melalui anak yang keluar dari Bapa? Bapa adalah ilahi, ya kan? Yang keluar dari Bapa berarti ilahi. Yesus yang keluar dari Bapa, dia ilahi. Nah, yang dapat menyalurkan roh yang ilahi harus ilahi. Jadi roh kebenaran yang keluar dari Bapa disalurkan melalui yang ilahi, yaitu anaknya. Karena anaknya keluar dari Bapa. Harus yang sama dengan Bapa yang dapat menyalurkannya. Itu sebabnya dalam pasal 14 Yesus katakan Bapa yang berikan, Bapa yang utus. Tapi dalam pasal 15 Yesus bilang apa? Aku yang utus, sebab Bapa berikan kepada anak melalui pengurapan waktu dimuliakan di sorga, dan sesudah dia terima, dia berikan kepada umat-umatnya, dicurahkan pada hari Pentakosta. Ya. Sebab yang dari Bapa hanya bisa diberikan kepada manusia melalui anak yang keluar dari Bapa, yang ilahi, yang alamiahnya sama dengan Bapa. Ya. Untuk menolong kita lihat bagan berikut ini.
Yesus keluar dari Bapa atau diperanakkan Bapa. Dan Yesus yang Bapa peranakan ini yang diutus Bapa kepada umat manusia. Itulah sebabnya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Ya, Bapa memperanakan Yesus, berarti Yesus anak Allah. Kemudian Yesus diutus Bapa kepada kita umat manusia. Yesus itulah satu-satunya jalan. Nah, roh yang keluar dari Bapa harus kita terima dari jalan yang sama. Ya. Yesus dimuliakan dan diurapi, Yesus terima roh kebenaran atau Roh Kudus itu. Pada waktu Yesus dimuliakan karena dia adalah manusia yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan, Allah yaitu Bapanya mengurapi dia dengan minyak yang adalah Roh Kudus, yang adalah roh kebenaran. Dan sesudah itu Yesus curahkan kepada manusia Roh Kudus atau Sang Penghibur itu. Ini pentingnya kita memahami kenapa harus lewat Yesus. Sebab dialah anak yang keluar dari Bapa. Itu sebabnya saat kita baca ayat berikut ini, Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, ingat bagian ini yang kita sudah bahas beberapa sahabat lalu. Aku di dalam Bapa-Ku, yaitu Yesus di dalam Bapa, kemudian Yesus dalam kita, kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Artinya, kalau kita dalam Yesus dan Yesus ada dalam Bapa, dengan sendirinya kita dalam siapa? Dalam Bapa. Makanya Yesus bilang, pada waktu itu kamu akan tahu. Waktu itu adalah hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Yesus katakan, kamu akan mengerti bahwa saya dalam Bapa. Yaitu Bapa urapi dia dengan minyak itu. Roh yang keluar dari Bapa. Yesus terima, maka Yesus dalam Bapa dan Bapa dalam dia, baru dia curahkan kepada kita sehingga dia dalam kita, kita dalam dia. Nah ini dia, itu yang betul. Ya. Kamu akan tahu saat itu, kata dia. Inilah yang terjadi pada hari Pentakosta, inilah yang Petrus jelaskan, mereka bukan mabuk, tapi mereka menerima roh yang dijanjikan, yang keluar dari Bapa, dan hanya dapat diterima melalui anaknya yang keluar dari Bapa. Sebab apapun yang keluar dari Bapa, dapat kita terima hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sebab tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, mengapa dari manusia dan umat-umat Allah masih ada tanda panah? Lihat yang ditandai warna merah. Kenapa dari sini keluar roh kebenaran, Yesus terima melalui pengurapan dan pemuliaan, terus dia curahkan kepada manusia, terus dari manusia atau umat yang percaya masih ada keluar lagi. Kenapa? Ya, terima kasih Tulang Ben memperhatikan. Tadi ada ayat Yohanes 7 ayat 38 dan 39, ya. Mari kita baca. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya, artinya apa? Aliran-aliran air hidup itu maksudnya apa? Roh. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi pada waktu kita menerima roh daripada Yesus itu, dari dalam hati kita mengalir apa? Aliran air hidup. Kepada siapa? Kepada orang lain, sesama kita. Makanya masih ada panah mengeluarkan air hidup. Barang siapa yang menerima roh dari Yesus, itu kita akan alirkan kepada orang lain melalui kehidupan kita. Sehingga mereka pun merasakan sukacita menerima dari kita. Ya. Jadi saat kita menerima roh yang dari Yesus, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup yang mengalir kepada sesama kita manusia. Jadi roh itu atau air hidup itu bersumber dari Bapa, mengalir kepada kita melalui satu saluran yaitu anaknya, dan melalui kita kepada mereka yang percaya. Nah, apa yang Trinitas buat? Ini yang dibuat oleh doktrin Trinitas. Trinitas membuat roh kebenaran yang keluar dari Allah menjadi oknum lain yang mereka sebut Allah Roh atau Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus itulah Sang Penghibur menurut kaum Trinitas. Jadi, tidak ada gunanya Yesus jadi satu-satunya jalan. Tidak ada gunanya Yesus dimuliakan dan diurapi.
Sebab roh itu bukan dari Yesus, tapi makhluk lain yang bukan Bapa dan bukan Yesus. Betul begitu? Yang diajarkan oleh Trinitas. Betul begitu? Betul ya? Itu yang Trinitas ajarkan. Mereka putus hubungan kita dengan Yesus, mereka putus hubungan kita dengan Allah Bapa. Mereka tawarkan oknum lain yang namanya Allah Roh Kudus, yang tidak pernah jadi manusia, yang tidak pernah dimuliakan oleh Bapa, tidak pernah diurapi dengan minyak, yang bukan satu-satunya jalan, tapi ditawarkan kepada kita. Katanya inilah penghibur itu. Tidak ada gunanya saudara bersatu dengan Yesus yang adalah pokok anggur. Sebab saudara dapat penghibur bukan dari Yesus, dari siapa? Dari Allah Roh. Doktrin Trinitas banyak merusak kebenaran. Jadi saya tidak main-main dengan doktrin Trinitas. Saya tolak meskipun langit runtuh. Saya tidak akan bergabung sama namanya Trinitas. Ayat Alkitab banyak ditolak, kebenaran banyak dirusak. Ya. Yang baru belajar, pelajari, renungkan. Buka Alkitab lagi di rumah. Baca dengan benar. Ya. Kalau mau selamat, karena kata tadi supaya bijak untuk keselamatan. Jangan sampai bodoh akhirnya binasa. Ya. Hanya karena mengeraskan hati tidak mau baca. Yang uniknya adalah kaum Trinitas yang menolak ini adalah orang yang tidak pernah baca. Banyak saya dapati kaum Trinitas yang ngotot, tidak ngerti apa yang Alkitab katakan, tidak ngerti doktrin itu sendiri. Ya. Saya tanya, apa doktrin Trinitas? Tidak tahu dia apa itu doktrin Trinitas. Tapi dia harus Trinitas kita. Kalau enggak selamat. Coba jelaskan. Tidak bisa jelaskan. Itu keunikannya kaum Trinitas. Tidak ngerti tapi ngotot. Jadi saudaraku dalam Tuhan, tamu-tamu yang belajar atau yang masih belajar, renungkan, pelajari, selidiki, uji lagi. Ya, jangan hanya hari ini saja, uji lagi, pulang ke rumah baca lagi, cek lagi. Ya, itu roh orang Berea, mereka uji. Tapi puji Tuhan, saudaraku dalam Tuhan, yang Alkitab ajarkan dan tuliskan bukan ini. Yang benar adalah Yesuslah sang penghibur. Sebab roh kebenaran yang keluar dari Bapa dapat kita terima hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Karenanya saat kita kembali kepada ayat kita yang pertama, Yohanes 16 ayat 7. Yesus harus pergi agar dia dimuliakan dan diurapi, yaitu menerima roh yang dari Bapa. Agar melalui dia, roh tersebut dicurahkan kepada umatnya yang percaya. Karenanya penghibur itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus yang hadir dalam hidup umat-umatnya oleh kehadiran rohnya Yesus itu sendiri. Itu sebabnya penghibur itu tidak bisa datang kalau Yesus belum pulang dan belum dimuliakan. Sebab penghibur itu adalah dirinya Yesus itu sendiri, pribadinya, hidupnya Yesus itu sendiri. Yaitu hidup yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Hidup yang seperti itu yang kita perlukan agar kita menerima kemuliaan yang sama. Ingat, Yesus kembali sebagai apa tadi? Manusia. Saya bertanya, ini sebagai tambahan. Yesus kembali ke sorga sebagai manusia. Apakah dia dapat mencurahkan rohnya sebagai manusia? Tidak bisa. Hanya yang ilahi bisa mencurahkan rohnya, hanya yang ilahi rohnya yang dapat hadir di mana-mana. Tapi sebagai manusia tidak bisa. Oleh karena itu Yesus bilang, lebih baik saya pulang dan dimuliakan, karena pada waktu Yesus pulang dan dimuliakan, dia menerima kuasa dari Bapanya, diurapi dengan minyak, menerima roh dari Bapanya, sehingga oleh kuasa itu dia dapat curahkan rohnya, curahkan hidupnya kepada kita. Kalau dia tetap di dunia ini, makanya dia bilang apa? Penghibur tidak akan datang. Roh itu tidak akan datang. Sebab roh yang dimaksudkan adalah rohnya dia. Hidupnya dia yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Itu dia mau curahkan kepada kita supaya hidup kita sempurna seperti dia. Apakah ada Roh Kudus waktu Yesus di dunia ini? Ada, yaitu rohnya Allah itu, rohnya Bapa. Tapi rohnya Bapa bukan dari manusia, itu roh ilahi.
Yang kita perlukan adalah rohnya yang dari manusia. Sebab kita manusia akan menolong kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Sebab Yesus datang ke dunia ini untuk tunjukkan sebagai manusia kita bisa hidup menurut kehendak Allah. Menurut hukumnya dengan sempurna. Itulah dia rindu bagikan kepada kita. Itu sebabnya nanti pelajaran kita yang berikutnya adalah kenapa Nyonya White bilang Roh Kudus sudah turun sebelum itu, tapi tidak turun dengan seluruh kemanjurannya. Tapi pada waktu Yesus curahkan, baru dia manjur. Itu kita akan pelajari berikutnya karena itu dari urusan roh nubuat. Ini sekarang kita dari Alkitab seluruhnya. Ini pentingnya kita memahami kenapa Yesus bilang roh itu belum datang karena dia belum dimuliakan dan dia harus pulang supaya itu datang. Sebab itu adalah hidupnya, dirinya yang dia mau curahkan kepada kita. Jadi saudaraku dalam Tuhan, baik yang belajar atau yang masih bergumul, atau yang sudah belajar dan sudah percaya, siapa yang harus pergi? Yesus yang harus pergi. Untuk siapa yang datang? Yesus juga oleh kehadiran rohnya. Yaitu roh kebenaran, sang penghibur. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi mereka yang baru belajar. Kiranya ini menjadi peneguhan bagi mereka yang sudah belajar. Agar sungguh-sungguh meminta kehadiran Kristus dalam hati kita. Agar hidup kita diubahkan menjadi umat yang mencintai keadilan, membenci kefasikan. Sehingga pada waktu Yesus datang kedua kali, kita dapat bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan, yang menyatakan dengan jelas siapa sang penghibur, yang sudah beratus tahun dirusak kebenarannya oleh doktrin Trinitas, dengan menyodorkan oknum lain yang tidak ada, tapi menyamar. Oleh karenanya biarlah melalui pengalaman pagi hari ini, kami semua umat-umat Tuhan yang hadir di sini maupun di media Zoom, bertobat sungguh-sungguh, sebab hanya melalui satu jalan, hidup Bapa, roh Bapa, berkat penghiburan dan segalanya kami terima hanya melalui Yesus saja. Sebab tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kepada Dialah kami terhubung, bersatu menjadi rantingnya, agar kami berbuah dan boleh diselamatkan. Sebab di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah melalui pekabaran pagi hari ini, kami semua semakin teguh dan diperbaharui. Agar dengan demikian, bukan hanya belajar, tapi menjadi bagian kehidupan kami. Kami menjadi umat-umat-Mu yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sehingga saat Yesus datang kedua kali, kami semua diselamatkan. Tolong mereka yang baru belajar, yang masih bergumul, agar membuka hati, mengizinkan Kristus tinggal dalam hati mereka, agar menuntun mereka semua ke dalam seluruh kebenaran, dan meninggalkan ide, pendapat, dan keyakinan yang salah, dan menerima apa yang firman Tuhan nyatakan dengan jelas. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari Sabat ini beserta kami ya Bapa. Tolong kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.